ada tambahan di Pak Sekya tadi tolong buatkan surat. Semua itu tidak ada yang di Pak, tidak ada yang diakomodasi. Tadi Pak Sekya kurang. Pak Tur enten sing ketinggalan makam itu buat surat-surat cek sampun ya sudah, nanti di kabupaten sana tak anukan ke teman-teman. Itu semua insya Allah tidak ada yang tidak diakomodasi. Tanah TKD selain ganjaran, misalnya jalan mau untuk diperhitungkan, nah kan sudah. Itu semua ini harus Pak, harus diproses persis TKD loh Pak, yang ini, yang apa namanya, yang aset. Ya sekali lagi harus izin gubernur. Untuk mendapatkan rekom bupati dan izin gubernur maka harus ada musyawarah desa. Musyawarah desa ini atas nama Desa Sidomukti. Sekali lagi, tidak bisa atas nama per dusun. Mohon maaf, perkara sampeyan nek wis dadi meneh sawah, Pak dusun kono dikek butuh anggaran itu boleh, tetapi harus dituangkan di APBDes. Ya, tegas saya sudah. Bukan dilarang, boleh. Sing penting carane kudu bener. Ojo sampai nanti Pak Kades Pak Sekjen ini dirangket masyarakatnya ketawa karena bisa menikmati itu. Itu nanti berubah jadi pidana Pak. Oke? Nah, kita ngomong ya syukurannya berapa seperti ini. Kasihan kan? Pokoknya kecegah nyara. Ya sama Pele sama Nanu untuk ngomong dirangket tak sakno tak? Karena salah. Nah, intinya gini, warga dan contoh pendidikan dan apa seperti ini jangan teresah dan kita nggak mau saling merugikan, nggak mau gitu loh Pak. Nggak ada yang gimana ini Bang? Ini Pak Kades Mas, saya syukuran ya, aku rapat nih gini Mas. Apa ya Pak? Oh ya, jam piro. Ya wes ya sudah Pak. Jadi Pak, ini contohnya di sebelum pengelolaan bicara lagi mohon untuk jalan poros desa dilebarkan loh. Aku mau ya kayak setengah wali loh. Wes muni toh. Setengah wali Bapak aku ngomong iki wis seru. Lha ya kok karo sak dune pinara. Oke, jadi insya Allah sudah tidak ada masalah. Semua ini baik Pemda, tim P2T, masyarakat ini sebenarnya sudah clear Pak. Hanya sekali lagi saya tidak ingin panjenengan yang nyun sewu yang tidak tahu ini jadi keliru. Ya itu tadi sampai ini proyek ini mandek, itu nanti yang bertugas sudah bukan saya, sudah bukan P2T lagi Pak. Halah seakan lah panjenengan ini wis apa belum panjenengan ini pahlawan untuk bendung gerak Sidomukti. Bukti nih tanah ini ikhlasno meskipun dibeli. Ini nih gak ikhlasno kan juga mungkin terjadi toh. Sehingga besok di anak cucu ini bisa. Alhamdulillah masyarakat Sidomukti itu. Nek kalau ini tambah ini besok Pak mungkin 5-10 tahun ke depan nanti akan begitu. Tambah saya wis gampang banyu. Insya Allah ke depan juga untuk air minum dan sebagainya. Ini karena berkat perjuangan panjenengan. Lah perjuangan yang suci yang baik ini ojo dikotori dengan hal-hal yang bersifat emosional. Itu saja pesanku. Contohnya ya wis lah ya nyun sewu. Misalnya karena saya percaya Mas Nur ini ditokohkan. Aku tidak gelap Mas Nur doai. Tidak gelap Mas Nur. Wis Mas Nur kalau misalnya sudah Pak nanti kita buat terus gak usah kalian ini sampean telepon aku sewaktu-waktu apa yang muni toh mulai biyen ning balai desa silakan 24 jam telepon saya hubungi yang penting ojo malam Jumat ngono tok aku boleh bener jare Pak Ali gak oleh malam Jumat kudu khusus HMAE iku telepon lho aku bolak-balik enggak ada yang sulit ini nggih dan saya terima kasih Pak selama ini panjenengan oke monggo Pak nggih mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih waalaikumsalam nggih Nama saya Jumali Riyadi, warga Dusun Hijau. Jumali nggih monggo Mengenai tentang dampak tadi, ya Bapak tadi seringkali menyebutkan ini proyek pemerintah, proyek negara. ya Apakah namanya proyek negara atau proyek nasional, Pak, namanya itu apa? Apakah harus merugikan warga masyarakat? tidak boleh tidak Sekarang begini loh Pak. nggih Semenjak ada proyek ini, terus terang warga dusun Pucung, saya nggak tahu warga dusun lainnya, ini yang saya bicarakan warga dusun Pucung. Masalahnya saya orang dusun Pucung. Itu jelas resah Pak. Resahnya begini, di waktu musim hujan, ya, alhamdulillah sekarang kita pertama bukan musim hujan. Kalau musim hujan gitu bapak saya ajak ke sana renang ke sana.
Kampungnya itu tergenang air, Pak. Belakang rumah, sumur, sapi tank itu nggak fungsi. Ya gara-gara ada stok tanah yang di belakang rumah itu. Apalagi nyamuknya, Pak. Naudzubillah. Nah, kebetulan rumah saya itu paling dekat dengan rencananya Pancan atau Anggilnya itu. Gitu. Nah, kalau musim hujan, tanahnya, stok tanah itu melorot ke rumah saya semua itu bisa dicek gitu. Nah, terus apa? Nantinya kalau sudah masuk, ini kan masih berhenti di sawah ini. Masuknya itu jelas itu ke kampung, itu belakang rumah saya Pancan itu. Lah katanya dulu itu janji katanya rumah-rumah sebelum menancapkan Pancan itu. Nanti kalau sudah panjang sudah mulai ada retak, oh ini retak lama, kan? Makanya untuk sekarang, ya tolonglah, istilahnya tuntutan warga itu dipenuhi masalah AMDAL itu, ya mohonlah, timnya AMDAL itu siapa aja tolong dikatakan, terutama ke rumah saya itu paling dekat. Rumah saya itu bersebelahan dengan rumahnya kepala dusun itu paling dekat. Kalau yang jauh-jauh saya nggak tahu itu. Terus ke sebelah timur itu belakang rumah yang terbebaskan, tapi belum ada dari relokasi ya enggak. Istilah nggak pindah kan? Itu kalau musim penghujan itu ya Allah, nyamuknya juga. Sumurnya iya menggenang, nggak bisa jalan, Bang. Nah, apa itu namanya nggak perlu berikan. Nah, itu tolong diperhatikan. Ya itu apa permintaannya warga, kalau memang itu kompensasi ya kompensasi. Kalau kan harus jelas AMDAL-nya gitu. Nah, terus terang rumah saya itu nggak sampai 20 meter dari Andi gitu. Itu apa nantinya nggak resah. Nah, makanya saya itu menghimbau kepada bapak-bapak terkait, kalau memang layak dibebaskan rumah saya ya bebaskan aja. Saya terus terang hidup di situ itu resah, Pak. Udah resah. Resahnya itu apa? Nantinya itu belakang rumah ini ambil. Ya semua itu kehendak Allah kalau kembali ke situ. Kan namanya kalau ambilnya jebol, saya pasti tidur dengan anak istri saya, cucu saya, nasibnya. Nah, itu perlu diperhatikan. Pak Jum, jadi ada yang pertama terkait dengan AMDAL tadi ya tentu namanya kebisingan ini kan ada ambang batas toleransi seperti itu kan. Nah, semua nanti harus ada solusinya kayak apa seperti itu. Nah, yang terkait dengan permintaan panjenengan untuk membebaskan Pak Jum, yang bisa dibebaskan itu yang masuk dalam perintah bidang. Enggak. Betul saya. Enggak minta pembebasan, jangan salah paham. Enggak minta dibebaskan. Cuman tolong tim AMDAL itu dulu dinilai rumah saya ini. Kalau memang layak dibebaskan, ya silakan. Kalau enggak layak, ya gimana caranya? Masa orang hidup di bawah ambil kan? Gitu. Pak Jum, ini saya minta mungkin tambahan dari Pak Eko yang terkait dengan ini. Pak Eko kalau hujan tadi itu karena timbunan Pak Eko. Ya, benar mana? Ini moga Pak Eko. Apa yang disampaikan dari Pak Jum? Mungkin yang pertama terkait masalah AMDAL itu perencanaan. Saya tangkapkan Bapak tadi menyampaikan bahwa nantinya kalau itu sudah jadi sungai, itu secara saya itu bagaimana kan gitu ya. Ini itu nanti kan akan disampaikan oleh Bapak dari PU karena itu terkait masalah pendanaan. Itu yang kalau Bapak tadi masalah AMDAL itu kenapa ini jadi sungai kok di sini ya gitu ya. Karena saya itu juga dari pelaksana Pak, saya itu ada apa aja. Artinya apa yang sudah dilakukan oleh PU itu yang kita kerjakan. Batas-batasnya sudah jelas. Terus terkait masalah nantinya kalau terjadi semacam longsoran atau mungkin banjir dari sisi buangan atau disposal tanah, karena disposal tanah itu kan itu sifatnya sementara, tapi ini akan bisa pakai untuk menimbun sungai yang lama. Jadi sungai lama itu nanti sebenarnya akan ditimbun, kita timbulkan ke sungai yang lama. Nah, seperti yang terjadi di Kiri maupun di
dukungan itu memang nanti kita akan semacam buat drain Pak, drain maupun yang sudah ada drain-drainnya saluran itu tidak kita buntu, nanti kita bikin kayak gorong apa, sehingga harapannya itu kan jangan sampai nanti dampak dari tanah yang kita simpan itu akan apa, itu akan kami perhatikan masalah itu. Nah, tapi kalau masalah nyamuk itu kan tidak bisa jawab. Iya, tapi kan sumbernya dari genangan air ya nggak bisa jalan itu, Mbak. Nanti kan kita akan Sumur-sumur sumur itu airnya bau sekarang itu, gitu loh, Mbak. Salurannya. Standar nih ya Pak. Ya ambil sih keseluruhannya gitu loh Pak. Dan itu kan Masuknya kan amdal. Jadi kalau amdal itu kaitannya sama perencanaan itu bukan menggunakan tapi kalau untuk kecil proposal yang saya tentangkan tanah itu baru konsepnya. Nanti itu mana Bapak yang komplain akan kita benahi apa perlu apa yang kita jalankan, kita juga akan jalankan. Artinya jangan sampai tanah itu akan mengganggu kenyamanan Bapak. Karena yang saya lakukan di desa Kiring, di dusun Kiring maupun di Sukmen juga seperti itu. Bapak bilang kan jangan sampai, tapi itu sudah terjadi, Bapak. Kami belum sempat melakukan. Nah, makanya itu kan tuntutan warga, kan pengertiannya warga itu namanya AMDAL itu kan mencakupi keseluruhan ya tentang itu juga. Gitu. Pengertiannya warga. Tahunya kalau di sini katanya ada yang namanya lingkup kecil. Apa? Jadi memang begini Pak, nanti yang penting kan sudah ada sanggupan Pak Eko. Nanti yang kecil-kecil itu ya nyun sewu, memang setiap air yang tidak mengalir itu bisa menimbulkan macam-macam. Nah, khususnya kalau apa itu nyamuk apa kalau nanti yang jelas proyek ini kalau misalnya terjadi hal kecil cepat seperti ini caranya. Tapi harus melayani proyek itu loh Pak itunya. Biar bisa bekerja nanti menyangkut Pak Eko, Pak tolong Pak itu disposal timbunan tanah yang ada di sana ini Pak membahayakan kalau hujan. Contohnya mungkin nek longsor mlebu nang omah, contohnya seperti itu tidak diselesaikan, pasti diselesaikan. Itu pasti Pak, saya berani menjamin itu. Nah, termasuk Pak Eko ini tadi mungkin bisa jadi kemarin itu karena tidak ada komunikasi, nggih. Nah, sehingga kita ini kadang-kadang terus muncul ketegangan, salah paham. Dan seperti itu. Nah, sekarang ke depan tidak boleh lagi antara panjenengan dan kami di Pemda maupun teman-teman yang di lapangan di proyek ini ada hal yang disimpan. Itu prinsip. Ben gak muncul beketek apa ya? Beketek itu. Ya unek-unek sing dadi undur gitu. Jadi jangan. Sing penting nanti Pak Jumbo tadi tidak apa saya terima kasih Pak Jumbo ngobrolkan semua. Mas Nur sama Ismail. Ini harus begitu Pak. Nah kalau tanggapannya katanya Bapak masalah ini tanggapannya kalau nggak digubris ya akibatnya ya. Oke, saya paham. Merasa diambil. Ya. Ini yang tepi sungai air Pak, itu ada rumah satu yang di pojok. Hampir mau ke terasnya, halang aksesnya sudah jadi kalau saya minta kiri, wis perlu dipompoi lah aku gak iso bayangno soalnya. Mungkin dia kerja ya. Seperti itu. Siapa yang tanggung jawab nantinya kalau rumah ini sampai konser ke sungai. Kalau terus panjang itu kan sudah dekat sama pemukiman. Sekedar ganti Pak Sekjen menurut saya. Terima kasih bisa sampaikan Bapak-bapak yang saya hormati. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jumali itu memang benar adanya. Dikarenakan kami pun juga dapat untung sewa tanah untuk disposal. Dan sebelum kita sepakati untuk sewa, itu juga saya minta kepada pihak proyek untuk melakukan jangan sampai nanti kalau ada genangan air itu terjadi di area sekitar pemukiman. Tapi ini pun juga belum final. Kita akan saya pun juga meminta untuk dilaksanakan sehingga nanti di dekat rumah dikirakan semacam saluran sehingga
tidak sampai ada genangan air di dekat rumah saya. Memang yang paling dekat rumah saya dengan Pak Jumali masih keluarga itu kan. Nah, itu memang kita sepakati bersama di situ sehingga nanti jangan sampai ada genangan air. Dia proyek pun juga siap untuk menggali, membuat saluran air mengendah. Ya, ada dinginnya dan ada dinginnya. Pak Camat, Pak Danramil, Pak Guru, saya mohon maaf karena memang nanti kami jam 1 ada undangan paripurna Pak. Ini tadi saya coba menggali ya posisi, tapi belum sampai ada Pak, belum masih cerita-cerita sambil nunggu panjenengan karena memang panjenengan juga punya hajat di kecamatan, kami maklum itu. Nah, sehingga nanti ini masih belum, formulanya masih belum, hanya masih digali dari 3 orang Pak, Pak Nurasa, Pak Proyek, Mari, sama Pak Maid. Ini masih, karena ini masih gilirannya Pak Sekdes mau menyampaikan. Monggo Pak Sek, dilanjut Pak Sek. Makanya kita kalau tanah kami pun juga sudah disewa, harapan kami itu soalnya kami membutuhkan tanah itu. Saya juga minta nanti kalau diambil tidak secara keseluruhan. Ini disetujui walaupun secara lisan itu saya percaya betul dengan kurang proyek. Jadi yang penting nantinya atau bukan nantinya ketika itu ada tambahan besar langsung dibuatkan semacam saluran air. Ini dan sudah disetujui oleh pihak proyek pertama itu adalah kita dan sebelah barat sana ada di atas. Jadi saya kira sementara itu yang Pak Eko langsung aja membalas seperti ini tentang saluran ini karena teknisnya seperti ini langsung. Jadi intinya saluran itu saya fokuskan pada buka sekarang. Karena air itu buka belum memulai untuk disposal karena kemarin juga sempat semuanya setelah udah sekarang sampai tapi tetap kami berkomitmen bahwa Itu bukan saya Pak, itu warga. Karena warga Pak itu Pak. nanti untuk pengaturan saluran itu kita minta hanya karena itu sudah saya lakukan kirim maupun di kalau memang nanti ada komplain yang Bapak Nurdani sampaikan, saya juga tahu dengan sekarang coba cek kami sampaikan koreksi Bentar, jangan ditambah dulu. Pak Eko seperti itu, si terkait saluran biar airnya nanti kalau hujan mengalir tidak ada bahaya-bahaya yang menimbulkan. Nanti akan dicek, dibuatkan saluran seperti yang diminta Pak Sekdes. Oke, selesai Pak ya masalah itu. Sehingga nanti kita bicara yang lain tadi. Oke. Monggo, nanti Pak Eko, saya minta laporannya juga Pak, apa yang dikerjakan yang diminta itu nanti yang kita di proyek sehingga nanti kami bisa mengkomunikasikan ini. Tentu Pak Nggih, sehingga nanti kekhawatirannya warga sumur banger, kemudian nyamuk dari akeh pokoknya mandek seperti itu kita selalu komunikasi. Ya, nggak mungkin. Monggo Pak. Ya. Ini sebelum kerja Ya. dan semua sebelum kerja itu ada gambar dan apa yang sudah kami punya. Apa itu sesuai yang gambar kita bisa direncanakan melalui tawaran kerjanya dan proyek ini kita resmi Pak. Itu caranya itu diizinkan warga untuk pemukiman pertama kali untuk pemukiman bisa bekerja di rumah ini apa ada kurang lebih itu contohnya pemukiman itu Pak Oke, Pak tadi kan untuk papan sampai sudah sama. sampai sekarang
Lah, saya pasti sadar itu kan bola-bola. Kayak sini lah, ya kayak gini lah, ya. Nah, resminya ya. Oh ya, ya. Nah nanti tak simpulkan Pak Ramil, Pak Kapolsek, Pak Camat, karena yang sokibul wilayah sekali lagi memang harus tahu kesepakatan ini. Jadi maksudku nanti aku sih nyimpul. Nanti sama kan bolak-balik mana ini. Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Ramil, jadi nanti Pak ada beberapa lembaga yang akan ikut di dalam proyek Pak. Yang pertama yang terkait dengan getaran, debu, kemudian kebisingan, yang memang ini harus ada aturan batas toleransi. Yang terkait dengan kompensasi tadi sudah ada jawaban suratnya warga yang ke BPBS sudah ada jawaban suratnya sudah dibacakan Pak. Tapi saran saya Pak Eko mohon nanti Pak Muspika ini beri. Nah, sehingga Pak Muspika bisa ikut memantau sampai gimana itu aturannya Pak. Karena yang paling dekat ini Pak Camat dan Ramil Pak Kapolsek Pak. Betul. Kami jauh di sana. Oke. Sehingga nanti kalau ada apa-apa misalnya Pak Nadir telepon Pak Ramil apa perkembangannya? Suratnya juga ada. Oke Pak Eko ya. Itu tadi orang bahasanya dari bahasa itu apa? Komunikasi dengan keluarga itu. Nah, bentar gini. Sekali lagi Mas Nur ya. Istilah panjenengan yang namanya AMDAL. Ini pengertian kami itu setiap proyek itu sebelum berjalan itu pasti dilengkapi itu. Namanya AMDAL perencanaan. Sebelum tender Pak. Kalau itu gak kira jalan proyek ini. Nah, kalau sudah proyek ini jalan, berarti AMDALnya itu wis lulus. Itulah. Yang penjelasan maksud tadi misalnya akhirnya ono nyamuk, akhirnya banyune banger perkara lekan famili, ya itu yang harus dikomunikasikan. Betul loh maksudku. Jadi ya panjenengan aja ojo di AMDALnya. Ya, bahasanya apa sih Pak ini Pak yang kecil ini gampang? Ya memang gampang sih, tetap gampang. Ya gampang, tetapi yang kecil-kecil itu mungkin tidak termasuk waktu di AMDAL itu. Ya seperti itu. Lah ini yang harus dimasukkan. Nah, tadi Pak Ramil dan Pak Camat, Pak Kapolsek, ini nanti untuk yang di sekitarnya Pak Sekdes termasuk Pak Nur itu nanti akan dibuatkan saluran Pak. Karena selama ini bahaya nanti kalau hujan itu sumur-sumur bisa mandek karena makanya ada mengalir muncul nyamuk dan seterusnya. Ini sudah disanggupi Pak, nanti akan cek secara teknis akan dibuatkan. Terus kemudian yang terkait dengan TKD Pak Kapolsek dan Pak Camat, bukan TKD aset. Sekali lagi saya tegaskan bahwa aset itu tidak boleh dimiliki masing-masing dusun. Yang boleh adalah atas nama pemerintah desa. Perkara pemanfaatannya atau tempatnya boleh di masing-masing dusun. Pemanfaatannya boleh, misalnya begini, dusun Ucung butuh bangun balai dusun. Nah itu harus direncanakan di APBDes. Sumbernya dari mana? Tanah pengganti ini disewakan, misalnya seperti itu Pak. Tetapi kalau dimiliki masyarakat jelas tidak boleh dari aturan. Itu tadi tersebut di Permendagri 4 2007 dasar hukumnya. Nah, dan panjenengan juga tidak ingin kepala desa yang baru dan panjenengan ini dirangkai mereka salah memanfaatkan APBDes. Kita ajari seperti itu, insya Allah jelas lah ini. Ya, boleh tidak dilarang, saya dilarang mengatasnamakan TKD itu untuk masing-masing dusun. Ini kumono aturannya. Dengan gunakan besok kalau sudah ada aturan ya tentu mau silakan. Sekarang belum ada, ya. Terus aku tak jelas sama kamu jelaskan Pak Kapolsek tadi. Pak yang terkait dengan ganti rugi warga Pak, yang masih sekitar 60-an lah, ya, termasuk Pak Yakun. Karena P2T itu sudah membuat Pak Bupati sudah membuat ketetapan harga, yaitu untuk sawah 70, untuk daratan atau pekarangan itu 100, dan itu sudah berkali-kali dilakukan appraisal, maka itu ketetapan kita. Kalau masyarakat ini masih tidak menerima itu haknya, dan kami tidak ada jalan lain karena sudah tidak ada aturan yang membolehkan kami melakukan lagi, ya kami akan titipkan pembayarannya di pengadilan. Namanya konsinyasi. Nah, nanti nyang-nyangan rego itu di pengadilan, Pak. Itu prakteknya. Tapi ini harus kita tempuh. Nah, semua masalah-masalah ini, Pak Camat, Pak Kapolsek, teman-teman, tolong jangan menghalangi proyek, hanya itu saja. Perkara masalah, ayo diomong. Ada masalah, ayo diomong bagaimana penyelesaiannya. Tapi tidak usah pakai menghentikan proyek. Kenapa? Ini proyek negara.
nanti udah bergeser permasalahan ini nanti. Nah, saya ingin ketika masalah seperti ini kan enak, jagongan seperti ini Pak. Ono jajane bisa. Kalau perlu nanti sertifikat jagongannya di rumah makan. Loh iya. Mungkin toh pada sehingga ini kan enak di ruangannya sampai nggak di sini dah. Ruangannya adem. Nah, ini kan bisa diomong apa yang tidak ditampung apa. Nah, yang penting jangan sampai sekali-kali terus gini, Pak pokoknya ini kompensasi gak proyek untuk berhenti. Ini nanti bergeser permasalahan sekali lagi. Ya, monggo. Mungkin bisa di isu yang rumah yang mungkin sudah Ya Pak. Oke, nah, makanya itu yang begitu-begitu tuh secara fisik harus kita lihat sampai kayak apa tingkat bahayanya. Padahal kalau ini saya sendiri di balai desa Pak ya. Jalan untuk stok tanah itu nggak ada di belakang sendiri Pak. Itu saya lihat. Jadi ke utara langsung ke sungai. Jadi untuk mengantisipasi bahayanya Pak sudah dibentuk juga. Jadi ke tepi sungai itu langsung ke perhubungan itu Pak. Oke. Terus tadi Pak Danamil, teman-teman ini minta dipasang papan nama proyek. Oh wajib itu, saya setuju. Pokoknya kalau yang benar ya saya lakukan benar Pak. Saya nggak benar ya taruh tidak apa-apa kan, biasa ini kan. Jadi itu tadi Pak catatan-catatan yang sudah saya dapatkan dari teman-teman. Ini dialog ini maka kadang-kadang langsung saya jawab, kadang saya tampung dulu. Hal-hal yang mungkin nanti teman-teman ini masih belum puas ya kita diskusikan terus sampai ketemu. Jadi kami mohon tolong yang ancam bisa. Yang itu ya berat nanti yang ada rumah ya. Jangan dijalankan dulu, gitu loh. Lainnya silakan. Oke, sebentar. Ini karena teknis saya karo. Pak Eko tentu dengan tadi Pak Eko. Itu kalau dari saya terus terang apa yang kemudian masalah teras sapi kan sudah tahu. Ya, banyak yang harus dicek. Tapi kalau dia jarak dengan teman-teman dengan rumah yang terdekat itu ini lebih dari 50 meter. Sehingga kalau menurut hitungan teknis kami itu sebenarnya tidak langsung terasa. Ya, kita Ya, kalau terasa orang ini terasa ya bagus. Nah makanya ini tekniknya diskusi itu beda salmanu didengarkan dulu seperti itu kan dekat salmanu terus gara dua-dua itu gede gitu dong gimana gimana kau bisa dengar Karena itu pun juga anda kan kita juga dimulai dari artinya apa yang terkait dengan teras yang akan mau itu terkait dengan pemandangan kami atau memang karena abrasi karena abrasi itu kan sebenarnya bukan kami yang menghindari barang abrasi itu memang harus berarti saya berdiri meriki Pak Nur saya titipakan jalur tanda terima pesan pulau aku ngekei sertifikat jalur tanda terima ngoten Pak nek ono ilangi tinggi mangke kula kaki joli kan ngono iki mosok tanda terima nek ngoten carane iki Pak nggih nek petok iki Pak Sek petokku jalur tanda terima ngoten Pak carane Pak nggih insyaallah mboten enten sing angel iki tak janji saya sudah menangkap ini sejak awal saya yakin ini tidak ada yang sulit Mas Nur apa meneh Kamu ya saya bukan Nurasan itu yang punya tanggung jawab kan? Ya. Ini yang saya bawa yang mengajukan ke provinsi tidak prosedural. Nah, cuma provinsi itu mau menyelesaikan ya cuma itu tadi Pak. Nah, nanti habis ini kalau ini tadi sudah clear data-data untuk saya langsung berangkat Pak. Sebentar, hari ini juga. Bentar, sama tak cerita nih ya. Sukovindo itu swasta, gak ikut dicatat loh. Iki ku nang merucute gak dibayar, sing duit-duit iku pasti yo. Iya tapi itu yang dipercaya negara Pak. Loh, dipercaya negara dalam hal apa? Untuk menilai tanah. Menilai harga. Iya. Bukan bayar. Iya, yang bayar negara. Nah, termasuk yang saya bawa ke sini tuh Pak, namanya Pak siapa Mas? Richard, itu Sukovindo Pak. Terus saya sekarang tanya Pak ya,
ada harga 70. Ya. Itu dari tim independen ini, keterangan Pak Sekda ini ya. Ya. Tim independen itu siapa saja Pak? Pak Richard itu timnya siapa? Saya tidak hafal. Karena belum kita juga konsultan sendiri. Iya. Pimpinan konsultan penilaian harga tanah. Ya. Pimpinannya. Ya. Ini aku ditelepon sama beritanya. Ya. Tapi saya larang sampean mengurus ini ke provinsi. Percuma, bukan kewenangan sampean. Duh, sekali ini aku tegas ini Mas. Jadi nek sampean tanya Pak Richard anggotanya siapa? Boleh. Tapi kalau sampean mengumpulkan berkasnya warga mau dibawa, saya larang Pak Kades. Saya nggak bawa Pak. Loh, nggak boleh. Supaya disiapkan aja. Loh, itu sudah kok. Wis dijawab wis clear. Ya, kan itu clear ini Ya. nanti saya ke provinsi. Laporkan. Nggak bisa, sudah. Saya laporkan saya, tapi tidak bisa. Ya. Loh, harus tegas saya Pak, ini aturan masalahnya. Sekarang ini mau selesai apa kalau Loh, pembebasan? sebentar. Ya wis, nek siap ya wis engko kene laporan Nek tok siap, ae. sama siap Pak Kades sing ngurusi P2T. Karena kalau ini Harus ada diikuti ya, Pak, ini. masyarakat ngurus sendiri-sendiri, bubar negara ini nanti. Apa artinya P2T? Apa artinya ada Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek yang sampean percaya selama ini? Apa artinya ada Bupati? Itu loh Pak. Perkara berkas sampean bantu warga Kumpulno, alhamdulillah. Iya kan. Salut aku. Ngono loh. Pak nanti kan ada tim itu sendiri. yang Tapi bisa. ojo sampean dongo. Bukan saya yang bawa. Nanti. Saya- Nanti ada yang datang gitu loh. Mintanya itu disiapkan saja, Pak. Dan nanti tim Ada yang datang gitu loh. Ya. Kita Pak udah siap. Pak saya yang bawa. Ya wes, Saya oke. yang bawa. Ya wes. Mau lah aku nggak digawa, makanya aku terus. Bolak-balik saya kan bilang. Mau wes clear toh. Siapkan. Ya, bagi disiapkan. Tetapi tidak boleh dibawa kecuali TP2T. Karena itu dokumen negara. Iya. Oke? Ya. Wes clear aja dibaleni ku meneh. Wes. Kok perkara kanwil koron mau datang Iya. boleh enggak apa-apa. Iya, Oke. itu Oke, sudah clear aja pemerintahan. dibaleni meneh. Pak, cukup nggih. Kulo niki jam 1 tetep undangan teng DPR niki. Apa sih cek ganjel teng bodoh? Ya. Pak, ngomong sama ngomong. Apa nih? Pak, kalau harga itu sudah resmi dan Ya. warga ini yang punya hak itu sudah menyerahkan. Ya. Masa tanaman menyusul, sumur menyusul itu udah tahun-tahun loh Pak. Saya ada buktinya waktu saya minta izin. Sumur wis dijawab. Kok ditakon mana? Lah iya, kan itu haknya sudah itu loh. Ya, Ya, wes, itu ya. loh. Nanti gini ke depan, wes. Maksudku aku tak gawe kesimpulan, enggak bolak-balik ngono nggih. Jadi gini, soal saluran kekhawatiran longsor, kuatir banyu mandek sudah disanggupi. Oke. Nanti dicek. Kalau misalnya belum dikerjakan carane, nyun sewu. Muslimnya kok tok kromone kan, diajari di sholat itu nek ono imame kliru itu gak dijejek, gak dibeguk, tetapi dengan ucapan yang sopan. Subhanallah. Lu ki pelajaran, Pak. Nek misalnya Pak Eko ono klirune saya dan klirunya Pak Tur ya apa sih wingi kok ngono. Ngono lho carane. Ini sopan santun itu yang dikendaki. Oh, terus wis gak proyek leren bocor rek. Jangan. Kalau Ya. semua itu Bisa diselesaikan. Ya, selesaikan masalah. Nah. Kerja baik. Hentikan itu, hentikan sementara. Nah, berarti gini kesimpulannya. Tadi kan semuanya sudah diakomodasi. Kita tunggu nanti penyelesaiannya satu demi satu. Duduk Bandung Bondowoso yang sekali menyelesaikan semalam selesai. Oke? Ya yang penting sama-sama dikawal. Pak Nur saya terima kasih, Mas Munir. Saya terima kasih dibantu ini Pak Andri, Pak Munir, jadi Pak Sekjen juga. Tolong kalau ada masalah-masalah seperti ini, jangan masyarakat ini diberikan penjelasan sing apa itu remeh-remeh. Seperti tuntutannya Pak Yakun. Ya. Misalnya Pak itu kenaikan waktu itu Pak Yakun hadir untuk balik besok. Mungkin rotok ngantuk di Pak betul ngantuk tapi tidak apa-apa. Tapi tidak apa-apa maksudku Pak Di, Pak Sekdes dan perangkat. Bahasanya itu harus sama. Iki lho, kok sing tambak, sing sawah dituku 70, sing pekarangan dituku 100. Tidak boleh ada lagi ada bahasa yang lain dipleter-pleter. Sehingga nanti kesannya Pak Bupati lho kok ono lego-lego. Paham betul? Betul. Nah, saya pernah waktu jadi staf ahli itu dilaporkan oleh DPR, jadi saya membuat 2 harga. Loh, memang harganya 2 Pak Bupati. Satu harga untuk sawah 70, yang satu untuk pekarangan 100. Ini loh. Nah, terus dilaporkan jari ini kan berarti
duitnya dipakai kok silo ini. Itu harus dibayar nang kene kok gak dibayar. Itu bukti pernyataan kesanggupan. Mohon maaf. Makanya saya yang untuk yang penyelesaian CS, saya nggak mau ada selalu kesanggupan itu. Cuma riwayat tanah itu aja. Oh itu anu kelengkapan ya. Lah itu kelengkapan dan sama kalau itu terus piye cara bayar sampean? Itu nanti ada dari KPP. Ya bisa Pak. Ini bukan tim P2T. Mohon maaf. Masa sampai juru PPNRI tidak akan berani ikut ini. Tim P2T di provinsi Pak. Bukan ada P2T provinsi itu. Ada Pak. Senengin TPT. Panitia. Ora iso. Tim pembebasan tanah. Bersama yang Februari aku ketika awal. Undang-undang ada Pak. Tidak ada itu. Nah, ini diberlaku setelah Perpres 71. Kita pembebasan ini berdasarkan Perpres 36 dan 65. Ini masih P2T kabupaten. Nah ya, ini kan kewenangannya di kabupaten. Nanti panjenengan ke sana pun dia hanya merekom, wes bayar begitu Pak. Tapi tidak sana sendiri yang melakukan. Ini Pak, di undang-undang ini ada kan. Betul. Yang keberatan bisa mengajukan ke gubernur. Iya. Nah, itu Pak, panjenengan hanya pernyataan penolak. Keberatan aja. Orang usah kesel-kesel apa orang P2T. Jangan dikembalikan itu nanti. Ayo, makanya sampean ojo. Ini biarkan P2T yang berhubungan teleponnya itu ya. Kepala yang menilai appraisal independen itu tadi. Independen kita kayak telepon aku gak hafal soal Pak Richard ini. Karena ini saya juga kontrak dengan Pak Richard Pak. Nama telepon Pak Richard, anggota saya itu sopo ya, gitu aja. Monggo. Richard, bentar. Enggak apa-apa kok mengaku dewe ini juga kerja profesional. Ani. Tulis 081 2171. Catat. Ini tim prawisanya. 2171 2202. Oke. Wes. Itu Pak Richard jenenge iki. Tapi Mas Richard tadi kaji bentahun. Maksud orang sampean pikir orang muslim. Saya jadi bisa. Wes, Mas jenenge Richard umrohe seminggu setahun itu lho. Kayak kaji bubur ya. Ya, yo gak langsung ngono dosa. Enggak boleh, kita itu enggak boleh merasa baik. Oke, Pak Yakun. Kita itu dosanya wis kakean. Ojo menilai orang lain tidak baik, merasa baik enggak boleh. Jangan. Pesanku ngono Mas. Nggih. Wah, kowe sampean iku wis tau mulai awal kok. Tapi Pak, sampai nanti kepentingan. Kepentingan kok. Enggak ada. Wong omahku kono gak kira gak tau kebanjiran. Saya enggak ada. Nah, sepurane saya hanya melaksanakan tugas perintah undang-undang. Ini yang saya lakukan. Saya tidak ada kepentingan pribadi. Pengen oleh pribadi mohon maaf. Honor 85 ya honor 85 Mas Nur sepurane. Jadi tidak boleh sampean mengatakan seperti itu. Saya pelecehan. Oke? Ya. Terima kasih Pak. Masih ada yang Pak Puji. Disposal kami yang Oh ya, ini tadi sudah Pak Pur. Jadi untuk proyek tetap jalan. Saya tidak ingin masyarakat Sidomukti Pak, masalahnya bergeser. Sekali lagi urusan pembebasan, masalah pembebasan ayo diselesaikan seperti ini. Ya Pak, kepala dingin enak kan? Urusan proyek jalan. Harus ini, tidak bisa. Karena kalau tidak nanti ini proyek negara. Panjenengan ini akan berurusan dengan orang yang berbeda. Mohon maaf. Harus saya katakan, Pak Polisi, Pak Tentara punya hak mengamankan proyek-proyek vital negara ini. Ya. Pak nggih. Jadi gitu ya Pak Pur ya. Mulai besok jalan. Ya, diselesaikan dulu Pak. Ini kan pemberhentiannya untuk menyelesaikan semua masalah Pak. Supaya pihak proyek sendiri planning kerjanya bisa Pak. Ya gitu loh Pak. Nah, tadi kan masak papan, supaya cepat selesai gitu loh. Masak papan, oke. Gini Pak, berapa Pak? maksudkan Bapak itu tadi, Bapak siapa tadi? Pak Puji. Nah, itu permasalahannya itu ada di Dusun Pucung. Saya warga Dusun Pucung tahu persis. Ya. Intinya kesepakatan warga Dusun Pucung itu ya. Tuntutannya sudah tertulis itu. Kalau dipenuhi dia dibuka Pak. Nggak bisa bicara kayak gini tuh nggak bisa. Harus melalui rapat dusun. Nah, sebentar, gitu loh Pak. Saya itu paham. Saya paham ini ada tuntutan tertulis, gitu. Jadi satu tadi kan sudah dijawab, disanggupi. Ya, tadi Bapak kan katanya proyek jalan terus kan gitu. Disanggupi ya Mas. Jalan terus kan termasuk kan merobos jalan
Sebentar. Bisa, kan? Ini kira-kira apa maksudnya? Melintasi aset desa. Oh, yang minta desa ya. Kan belum ada kejelasannya. Ya, bentar, tentang aset desa. Tentang aset desa tadi kami tak cerita iki nggone pemerintah desa Sidomukti. Nggih. Ojo salah ini masyarakat. Jadi jangan sampai nanti keliru. Besok kalau ada ganti ruginya, tidak boleh Pak iki kudu di atas nama warga pojok, tidak boleh itu. Wis tegas mau ngarep. Kudu atas nama pemerintah desa Sidomukti. Kita nggak membicarakan masalah pembebasan. Masalahnya itu gini, kalau masalah sudah dibebaskan nanti nggak tahu itu urusannya desa di mana. Terus apa? Yang dituntut warga itu sebelum kayak saluran irigasi, jalan, sebelum dibayar itu nggak boleh melintas ke. Ngomong mulai ngarep Enggak gitu. Lambe itu duweh. Loh, enggak gitu. Gini Pak, kalau nanti ini dijalankan, ini akibatnya Pak. Makanya saya itu tadi kan itu harus mengumpulkan warga dusun, Bapak. Gitu loh. Kalau bisa ya. Kalau nggak mengumpulkan warga dusun, yang hadir di sini itu loh, saya itu warga dusun Pucung itu cuma saya, Pak Amri. Nanti kalau nerobos ya, nanti kalau masyarakat warga dusun itu keluar semua sampai terjadi anarkis, siapa yang bertanggung jawab? Ya, makanya saya tadi kan polisi, Pak. Loh, enggak. Ada padang rame. Enggak, warga itu kan tahunya itu sudah ada kesepakatan. Makanya kan apa jeleknya sih kita duduk bersama, kan gitu. Jadi gini Pak, sekali lagi ya. Untuk ganti rugi aset niki prosesnya podo PTKD. Dilungguhno, nggih. Surat-surat jelas ke Pak Petinggi niku. Terus mangke dimintakan ke Pak Bupati, nggih. Terus dimintakan persetujuan gubernur, turun baru nanti Pak Yusuf bayar. Nggih. Nah, kalau ini minta diselesaikan semua kapan marine? Sementara pangapunten proyek ini nek tertunda sedina mawon, Pak. Alat-alat itu nyewa itu mahal, kerugiannya besar. Ngoten lho. Untuk itu, biar tahu semua warga dusun kalau memang tata caranya kayak gitu itu, tolong kumpulkan warga dusun itu, gitu loh Pak. Kalau bicara kayak gini yang tahu kan cuma saya. Yang mana? Dusun masing-masing itu. Ya, itu loh. Terima kasih. Ya, memang saya pun juga mengikuti dan insya Allah nanti pun juga akan saya usahakan untuk saya rapatkan. Karena saya pun juga Kasun Pucung. Dan ini terkait dengan permintaan warga, memang benar apa adanya disampaikan oleh Bapak Jumali. Sebelum aset itu dibebaskan oleh pemerintah itu supaya tidak boleh melintas jalan atau disposal melewati aset desa itu sudah menjadi kesepakatan warga. Kemudian bisa mengerucut kapan aset itu dibayar. Permintaan warga dusun Pucung itu nantinya minta di petak-petak diklasifikasi mana aset yang ada di Pucung, bukan kok diminta oleh dusun Pucung, bukan. Supaya tahu luasnya di Pucung berapa, di Windosari berapa, itu sehingga nanti berapa persen masuk ke dusun, berapa persen masuk ke desa. Itu internal desa cukup musyawarah desa yang penting. Pak Kades, tidak perlu Pak Tur keduren. Pak Kades harus menangani bagiku, nggih. Wis ojo ragu-ragu soal itu. Nggih. Sehingga maksud saya, hal-hal yang kecil ini jangan menjadi beban berat ini. Contoh. Lewat prosesnya aset pembayarannya harus gubernur. Ya sudahlah, biarkan ini, tapi ini kita proses. Sing sama ragukan apa takut gak dibayar? Kan ngono toh, Pak? Saya jaminannya tidak dibayar. Wis tak temenan iki. Tapi nek terus perkara iku kok dibayar nang gawe mlaku, yang rugi ini besar gitu loh, Pak. Nggih. Ini loh maksudku Pak Sek. Panjenengan Pak Kades harus bisa menyampaikan, iki dibayar. Nek gak dibayar Pak Tur tak cekel ngono lho, mari. Oh, saya disaksikan Pak Daramel ada dari Kodim ini kok Pak, gak guyonan ini. Ada Pak Kapolsek. Nah ngomong mendobos kan ya saya tidak akan berani itu. Jadi tidak boleh masyarakat ini transaksinya barang yang sulit seperti ini. Wong semuanya sudah siap. Duit ini loh wis menguk-menguk. Cuma duit ini karena duit negara APBD untuk diproses.
normal. Saya kira takon Pak Kades, apakah persyaratan riwayat tanah surat-surat yang terkait dengan aset itu selesai Pak? Kalau untuk itu masih belum Pak. Belum sampai ya. Lah ngene wis dituruti sampai kiamat. Syaratnya satu. Musyawarah desa. Aset iki engko nggih ape didol regane sakmono satu. Itu keputusan kepala desa. Nanti regane. Mari ngoten nek wis oleh duit tinggo tuku tanah piro nggih pingin 2 hektar. 2 hektar setengah katakan. Isik susuk meneh duwe. Nggo bangun balai desa Pak Tur monggo. Loh, tapi harus dituangkan di musyawarah desa. Lah musyawarah desa urung lakon. Sudah Pak, sudah. Sudah, wis ana keputusan. Musyawarah desa sudah dalam proses. Hah? Sudah. Sudah ada keputusan? Belum kita. Lah, ya iki jenenge ya turu nggih. Ya. Sudah ada proses. Itu urusan perkara penting ya sudah sampean saya. Jadi begini, saya kalau minta sampean ya. Musyawarah desa kalau sudah, satu bukti bahwa sudah dilakukan itu ada berita acara musyawarah desa. Nggih, tanda tangan yang hadir. Nggih, menyatakan bahwa tanah sing dituku regane piro ditukokno tanah misere kanggo pelebaran dalan. Monggo tuangkan dalam musyawarah desa. Ben penting nek gak dicatok ke Kapolsek. Lho temenan iki termasuk korupsi ini nanti. Lah itu masyarakat harus tahu. Kalau enggak petinggi ini sama korban nanti belakangnya dibalik sama dijeblongi Pak Tur. Kalimatnya ngoten Pak, subhanallah. Kalau ini wedi Pak didosa kula bahagia. Kemarin sudah ada penegasan Ya. dalam musyawarah desa sudah ada. Akan kita beri solusi yang kita sampaikan kepada Pak Tur. Ya. Itu dalam hasilnya masih tarik ulur Pak. Tarik ulur bukan apa? Ya ada menghendaki untuk ini seakan-akan uang sudah di meja untuk beli ini kan itu loh. Ya, biasa itu. Tapi panjenengan selaku pemimpin harus tegas. Ya, cuma. Yang panjenengan uang ini kan gak dipek pribadi. Jangan takut. Ini ada Pak Kapolsek, ada Pak Danramil, ada Pak Camat. Jangan takut. Yang penting nanti duit ini kan mlebu ning kas desa Pak. Ya sekali lagi tidak akan masuk ke rekeningnya Pak Kades secara pribadi, tapi masuk di kas desa. Kalau sudah di kas desa, silahkan dirundikan nanti kanggo bangun dalan, kanggo bangun balai desa, kanggo dandani apa monggo, kanggo tuku tanah monggo, itu hak rakyat lah. Hak rakyat ini dalam tanda petik duduk didum, tetapi dirumuskan dalam sebuah kerangka kerja. Kanggo tuku tanah ngambak ke dalan, dalan nek motor iso liwat simpangan. Sisane dienggo bangun balai desa ben apik, mosok ana proyek gede koyo ngene kok balai desane tetep elek ngono. Petinggine lek isi, lho betul lho. Ini semua harus dituangkan dalam forum musyawarah desa itu. Dan ini harus dilakukan, kalau tidak maka pembayaran aset ini gak bisa dilakukan Pak Sekdes, Pak Kades dan seluruh teman-teman. Tentu diwalasan ini nanti akan saling melempar terus begini sampai kiamat gak selesai. Ini harus nunggu dibayar Pak, tapi gak oleh lewat disposal. Loh, lah wong musulane urung ngono, kapan aku bayar? Nggih, Pak. Dadi ojo digo alasan lah sing neng remeng-remeng ning awang-awang itu. Sudahlah, kalau ragu-ragu aku cekelen, sudah aku jaminan. Pak Kades, Pak Sekdes, jabatan saya taruhannya ini gak guyonan iki nyebut gawe iki. Nah, aku gagal iki, oh, nah saya enggak apa-apa, mau pensiun aja Pak. Dilereni alhamdulillah saya. Aku gak pencerengan ini mana kan? Tapi tolong percaya lah Pak, percaya. Jalur pemerintahan ini harus dipatuhi. Inilah bukti bahwa kita negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oke? Jadi makanya tak larang, Mas Nur bahwa tidak boleh, itu kekuasaan namanya. Gak sih. Ojo sama buat jawab, tidak usah dijawab. Tidak boleh tadi. Ini harus P2T, sing ngurus Pak Kades. Pak Sekdes kapan wes musyawarah desa ini bentuk berita acara jadi? Ben rakyat sampean gak ngene terus. Kapan? Aku perlu teko. Ayo, aku teko lu gak apa bengi. Loh, yang penting aja malam Jumat. Jadwal saya satu badan khusus malam Jumat untuk Mae dan. Enggak aja pikir posisi penting kok ya Mae proses. Cek pos pakai Mas. Cek Pak Kades kok jadwalane apa nih gitu? Minggu ini ya. Ya, disaksikan Pak Camat. Pak Danramil, Pak Kapolsek. Minggu ini jadi musyawarah. Pak Camat ya, jadi garisnya tegas. Tidak boleh dibagi-bagi. Ini harus bunyi nanti pemerintah desa Sidomukti. Pak Korbe sampai kayak gimau bagiannya kucuk piro, kiring piro, berhubungan piro deh. Itu nanti
ditoto internal di desa saja. Makanya tadi saya kan bilang Pak, Nggih. itu harus dikumpulkan warga. Nggih. Kalau nggak dikumpulkan, Ya. nanti warga Pucung itu benturan sama proyek. Betul. Ya, makanya kan enaknya kan dikumpulkan. Atur nuwun Pak. Jadi nanti ada Pak Camat nanti kalau memang Kalau cuman Ya. Bapak itu ngasih pencerahan cuman saya ketahui dengan Nggih. Pak Amri kan Nggih. nggak mungkin saya. Atur nuwun Pak Jum, atur nuwun enggak apa-apa. Karena ya gitu ya. Wis tarik ulur punya sadarkan dan ngatasi Pak Camat negara iki ada tingkatane Pak. Nggih. Nek ku apa diserahno presiden yo tugas e. Jadi ada tingkatan, ada dibentuk kepala desa itu tujuannya kalau ada masalah di desa selesaikan. Panjenengan diberi mandat bupati penuh itu Pak. Bupatinya desa Sugeng-Mukti itu Pak Kades. Bupatinya Kecamatan Bunga Pak Camat. Ini masing-masing punya tanggung jawab. Oke, maksud gabrak kayak wis sampe itu ya baru mereka ngerti saya satu data saja. Oke, cukup ya. Oh, bentar satu lagi, Pak. Apa sih lihat Pak Joko? Loh, iya Pak. Kalau proyek ini berjalan kan nggak rugi proyeknya. Ya. Kalau proyek ini berhenti, Ya. ya proyek rugi. Kalau masyarakat ini proyek ini berjalan kan resah. Ya. Permasalahan ini banyak. Itu harus dirapatkan di balai desa. Dan itu persetujuan bersama warga Sugeng-Mukti. Sama tak ceritanya. Nah, Saya gitu loh, Pak. cerita nih, opo-opo Supaya aku rapat selesai. ini. Bentar, Pak. Ya, Supaya selesai masalah itu. Gitu loh. Ya. Kalau sudah selesai tidak terbuka dan itu sudah terbukti, tidak cuma janji cuma apa itu. Terus sebenarnya tidak janji mah. Masyarakat dipercaya gitu loh, Pak. saya. Itu ya. Oke, bentar, cukup sampean, Mas Nur cukup, Bapak-bapak terima kasih pandangannya monggo Pak. Terakhir yang ngegumi panjenengan ini Pak. Atau Pak Pasinter, Pak Sinter, monggo. Pak Kapolsek monggo aja. Monggo. Ya. Cukup? Ya, monggo ya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui bahwasannya Bapak Asisten ini anak kami di Malang Papua. Jadi beliaunya yang istilahnya membina kami senior kami di Malang. Dan kami hormati Bapak Musbika. Ini kami mohon maaf tadi agak terlambat karena ada resepsi kenegaraan, yaitu resepsi Kecamatan Bunga. Kemudian Bapak Kepala Desa dan masyarakat Desa Sugeng-Mukti yang berbahagia. Langsung saja kita sudah mengawal Pak. Ya, Pak Sister kami lakukan berkaitan dengan inventaris masalah. Dan kita kalau ada di Desa Sugeng-Mukti ini tidak nyasar hanya ditinggalkan. Karena ini sering kali kita ini tensinya begini sering sama Pak Dani. Sampai pada saat ada acara apa itu gambar-gambar yang membuat. Jadi kami mengharapkan kemudian kami juga mengawal berkaitan dengan aset desa kemarin. Kami di sana sudah mewanti-wanti. Kami mengharapkan antara untuk sementara Pak Kepala Desa, Sekdes dan perangkat ini harus kompak dan utuh. Ini sudah kami sampaikan. Sehingga permasalahan-permasalahan dari internal sendiri ini bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua menginjak ke masalah berkaitan dengan aset desa yang akan membeli di mana sih Cicahe. Ini kami sangat mendukung karena dari uang 70.000 kemudian dapat tanah 40.000 sisanya untuk perbaikan jalan dan balai desa ini kami sangat mendukung. Dan untuk itu kami mengharapkan musyawarah desa. Tolong memang musyawarah desa ini sangat sulit. Kalau kita memilih antara baik dan buruk ini mudah, mesti milih yang baik. Tetapi kalau kita memilih yang baik di antara baik gimana? Di antara yang memilih yang baik-baik ini gimana? Tentunya yang paling baik. Ini decision making.
makanya nanti perlu diskor kalau bila perlu itu, supaya tidak terjadi hal-hal yang kemudian yang kedua, kalau kita memilih yang jelek, bagaimana kita memilih jelek itu tadi? Tentunya yang paling sedikit jeleknya. Nah ini sebagai tolong Pak, ada 10 tapi tidak kiri kanan kiri tolong diskor aja. Ini skornya berapa skornya? Sehingga bisa dipertanggungjawabkan ini. Dan kami mengharapkan nanti kalau memang ada hal-hal yang tadi istilahnya yang tidak terduga, tolong dipilih. Itu kami diinformasikan. Karena kita ini sering kali Pak, mungkin hampir tiap bulan kita kesini Pak. Tapi ini kita bersama dan temannya awal ini. Jadi saya mengharapkan semuanya ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kami juga tolong Pak usulan bagi kami. Mungkin dari dinas sosial ada bantuan untuk masyarakat bukti mungkin dari juga dari proyek TSF untuk meredam. Saya rasa ini terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian yang disampaikan Pak Camat itu, betul Pak Camat ini muda, itu kalimat tua ya. Jadi saya berharap apa yang kita sepakati, kita rumuskan siang ini masing-masing punya tanggung jawab. Jadi kalau misalnya ini mulanya kan dari TKD aset dan diselesaikan, apa itu musyawarah desa selesai. Kalau sudah dikirimkan ke Pemkab, sudah dibayar, ya sekali lagi Mas Manik. Jadi disposal ini harus jalan Mas. Kalau tidak numpuk itu malah berbahaya juga nanti. Engkau seperti yang disampaikan Pak Jum, engkau lihat udan, engkau gak perlu, merem udan nanti ada longsoran malah timbul bencana baru. Jadi ini biarkan proyek ini bekerja sesuai dengan jadwalnya. Itu, tetapi terkait dengan hal-hal yang diinginkan sudahlah. Kita harus percaya bahwa ini nanti terselesaikan satu demi satu. Kalau nggak jalan selesai, kalau nggak jalan cepat terselesaikan maka jalan sementara itu. Untuk menyelesaikan ini. Kalau sama bisa planning banyak. Sama kan tak cerita. Leren sebelum. Itu ruginya besar, ratusan juta Pak. Ya, kita kan katanya tadi tidak mau merugikan satu sama yang lain. Iya. Permintaan warga ini kan mesti akomodasi diselesaikan satu demi satu. Awak dewi gak bantu bondo-boso begitu sama menit tak sesuai sudah kan tidak. Nah, makanya juga panjenengan juga harus fair, harus objektif. Tadi kan tak ada nih dengan niat menyelesaikan masalah. Nah, karena sampai dapat kaki gak lagi jadi lah hukum pokoknya. Ya udah Pak, ini kan udah rencana udah lama, udah proyek itu udah berjalan lama. Nah iya. Kembali ke warganya itu apa? Nah ya, ya, ini Pak, ini kan juga harus kalkulasinya loh, maksudnya iya ya, ini kan harus tadi sudah disebut Pak Camat namanya CSR. Ojo tali AC ini sama di aku perpisahan menunggu. Ya Pak, nanti ini dilaporkan, tidak bisa Pak Eko memutuskan di sini. Oke, nah ini kan perlu proses toh Pak. Nah ya itu harus didapatkan desa Pak, enggak di desa, bukan desa, karena warga itu semuanya. Selama ini loh Pak, selama ini. Ya, dan ini Mas, saya ini sesungguhnya ya jujur aja. Iya, saya. Ini kan sudah tokoh-tokoh sudah bukti. Pak ya, sudah. Sebentar. Yang lainnya ini Pak, kalau sama pengen tahu, sudah siap dibayar. Pulau menurut Pak Nur Hasan, Pak game pun game. Loh, artinya panjenengan ini gabung masyarakat sebagai tokoh. Mas, tolong Pak Jum harus disadari itu. Nah, sehingga ketika kita musyawarah, nek mau ngakeh ini belum tentu nanti efektif. Terus belum tentu orang subuhane, makanya aku jauh Pak Eko nanti ini itu jarang suasananya adem, orang subuhane wis terus terang ini. Ya, nanti kalau di balai desa penting siap sering. Oh nggak dua ini. Kalau konsumsi itu Pak Warga itu. Ojo ngomong ngono, aku tahu dong Pak ini garingan aku tahu dilokno jarang. Itu hasil musyawarah. Lu sampai ini saiki ngene. Hasilnya musyawarah dan tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Bisa ngomong ini proyek gede kalau apa-apa itu isi tak aku. Tapi memang ada.
Ayo, yo lah iya makane. Karena masyarakat itu banyak Pak. Dan semuanya itu banyak. Itu aslinya yang banyak. Nah, kalau begitu kan nah, makanya kalau begitu mestinya Mas Nur tidak atau sampean tidak boleh menyampaikan apa yang dikehendaki mereka. Sehingga saya tidak menilai zaman wakilnya gitu loh. Kalau ini tadi sudah siap, kenapa warga itu semuanya diundang di balai desa itu ada warganya balai desa untuk menyelesaikan semuanya loh Pak. Kalau ini tadi untuk menyelesaikan semua. Ini loh, jangan malah setback mau ikut mentah sini. Sama tak cerita. Ya ini Pak, maklum Pak. Karena ini proyek kan Bapak kan ingin jalan. Iya. Gitu loh Pak. Iya, makanya saya ini segera minta itu kayak gitu, karena warga itu banyak sudah begitu. Nah, gitu loh Pak. Pak, ya, jadi ini Pak Kapolsek ada Camat, saya mohon bantuan pemikiran Pak. Karena proyek ini baru sehari saja seperti ini. Nah, ini kalau masyarakat tidak menunggu apa yang dituntutkan itu harus selesai semuanya dulu. Saya pastikan tidak mungkin. Saya pastikan. Contoh aja pokok disposal yang mau diseberangkan jalan. Ini harus menyelesaikan dulu musyawarah desa, dibawa ke bupati, dibawa ke gubernur. Ini seminggu untuk selesai. Nah, ini Pak. Nanti masyarakat di desa, semua warga sudah membuktikan aspirasinya kan keluar. Dan itu kan kapan masalah ini selesai, nanti kapan. Dan seperti contohnya Tegasari kemarin ya Pak ya. Ya, ini contoh Pak ya, Pak teman-teman ya. 3 bulan Pak, katanya Pak yang mutasi tadi. Kalau masih lewat jalan sini, tolong ditutup. Nah, akses desa ya Pak. Kalau kalau lewat akses desa mau ditutup, itu ada kemarin. Dan warga itu ya nunggu sampai 3 bulan istilahnya. Dan ternyata kemarin 3 bulannya habis itu 29 ya. Gitu loh Pak. Sabar kan, ini sabar akan asal itu suatu ucapan itu terjadi dan kebaikannya ada. Gitu loh Pak. Jangan sudah ya nanti saya jaga, tapi kenyataannya di lapangan nggak ada. Pada menunggu saya kemarin sama dokter kenapa? Iya wakil loh. Masih belum Ini Pak, saya akan menanggapi apa kasih beberapa komentar ya. Termasuk apa yang kita mewakili seperti untuk sampaikan dari saya. Kan kita sekarang kan juga belum mulai nimbun di sana. Karena itu kan berjalan. Kita nimbun mana saluran yang kondisinya kita jalankan. Kita dalam satu juga. Sekarang kan kita sudah tahu kita juga bisa sana kan. Terus kompensasi sebentar Pak. Sebentar Pak, masalah kompensasi. Yang jelas kami tadi sudah jawab. Untuk kompensasi yang diminta 15 juta per bulan per kakak itu kami tidak bisa mendengar Bapak mendorong saya untuk penjara. Iya, itu kan pengajuan. Iya, artinya itu jadi penawarannya dari pihak yang berwenang itu berapa kan kita harus menunggu itu Pak. Iya, makanya tadi kan saya jawab kami tidak bisa memberikan kompensasi apapun kecuali kalau terjadi kebakaran rumah itu bisa kita akomodir. Kita cek bareng-bareng sebelum kita mulai macam, kita foto bareng-bareng, kita istimewa. Nanti setelah macam ada kerusakan kita akan ganti dan kita perbaiki. Itu jawaban dari bisa jawab. Sudah Pak, ini Bapak kalau baca ini juga sudah jelas. Tidak kopian ini. Ini sudah kita tembuskan ke Pak Komisaris sekali. Jadi di sini kompensasi kita tidak bisa memberikan. Itu jawaban dari Pak Besar. Oke, urusan gini. Ya, itu sudah diserahkan Pak Kades. Urusan sampean itu karo Bapak sampean. Ya, oke ya. Jadi Pak Eko nanti sudah memberikan penjelasan atas nama institusinya. Sudah diserahkan ke Pak Kades. Yang apa-apa Pak Kades fotokopi kasih warganya biar tahu. Oke Pak Yang, cukup ya Pak Yang. Yang terkait sama saluran, monggo. ada yang mana yang sekiranya harus perbaiki, Bapak langsung hubungi kami gitu. Ya. Secara teknis orang-orang kami di depan juga siap. Karena kami juga ada alat, setiap saat juga bisa kita arahkan misalkan mau mendaftar saluran, mau apa kita siap gitu. Terus tadi yang masalah stok tanah tadi ya.
Dan belum jauh dari tadi. Saya lihat kita di balik desa, untuk jalan stop kanan itu kan ke utara, langsung ke tepi sungai di depan dusun kiri kan, sungai, langsung ke wilayah pegunungan. Itu Pak, itu tolong dijelaskan. Jadi saya juga belum tahu peta yang di balik desa ini ya. Tapi yang jelas pada saat kita membawa tanah ke disposal, terutama di daerah kiri maupun di daerah pegunungan, kita sudah berkoordinasi dengan perangkat setempat. Yang mana-mana yang bisa dilalui, mana yang menjadi beban kawasan kami untuk perbaikan, saat itu kita langsung komunikasikan. Karena selama berjalan pembangunan, kan kita sudah mulai menanam gorong-gorong, membuat saluran untuk supaya warga di sekitar tempat itu nyaman gitu. Dan tidak apa yang tadi Bapak sampaikan, apa nyamuk dan kita bisa mulai Bapak juga memadai, hanya tidak posisi dirugikan. Kalau perjalanan menurut peta itu Pak, saya kira ya dekat loh. Sini langsung lewat sini, nggak lewat Makanya nanti Bapak SD itu jalannya. masalah teknis seperti itu, Bapak bisa langsung kita nanti cek langsung dengan tenaga di lapangan itu. Tapi kurang jeru, langsung kita jawab masalah itu. Jadi jangan persepsi, sekali lagi jangan persepsi. Karena itu teknis, Pak ya apa sih Pak sampean? Saluran ini lewat di gambar ini gini. Itu secara teknis nanti Pak Eko akan tetap meladeni. Terus ini untuk pemerintah kan masih Pak ya? Iya. Ya, itu saya pribadi punya titiknya Roy itu Pak. Ya. Jangan sampai Roy ya berhenti ya itu rakyat dirugikan. Bagaimana Pak? Warga mengajuani ya. Biaya penggantian atas kerugian usaha ternak ayam. Ini yang gigi. Saya Terus gini. Jadi gini. Oh, Pak Mul. sudah keluar belum itu Pak? Yusuf sama cek situ apa ke situ? Aku mau Ya, ngajak. tanya karena saya ini modalnya dari saya juga bisa pinjam kan bisa melakukan lagi itu Pak. Itu kehidupan saya Saya ini ketahui saya. di sini juga. Ya Bapak coba nih. Penjelasannya waktu itu berikutnya apa? Mas Iki penjelasannya berikutnya. Udah ada. Bukan, ya. Ya, masuk ke Pak ya, waktu dia habis turun lalu kita masa sosial. Oke. Ini nanti kamu banyak nanti ya. Nanti ada tambahan lagi Pak ini lalu mati satu sebelum malah kacau. Jadi Pak intinya proyek harus jalan. Kalau tidak mohon maaf Pak Pasi Intel, Pak Ramil, Pak Kapolsek mohon bantuannya. Karena ini proyek negara, setiap hari kerugian besar. Sing sama rugekno ki ono negara sampeyan dhewe. Bukan Pak Eko, pribadi bukan. Itu APBN. Ya Pak, itu negara kita yang sama rugikan sendiri. Sehingga saya tetap minta mulai besok proyek jalan. Dan saya mohon bantuannya Pak Kapolsek, Pak Ramil, Pak Pasi Intel, termasuk Pak Kapolres nanti katanya sudah Pak ya. Itu kami ya kena kerugian dampak itu Pak. Mengurang-urang mata pencarian saya Pak. Dan mohon maaf ya, saya hancur Pak. Mohon maaf ya. Dikumpulkan lagi, waktu sebelum kita ya. Dan silakan nanti. Nah cukup saya kira kita sudah. Ya, oke. Jadi pokoknya tetap keputusan hari ini siapa yang mengganggu proyek itu kayak seperti mengganggu proyek negara. Urusannya lain. Bukan urusan bupati lagi selaku P2P saya, tetapi urusan pihak keamanan. Dan ini saya serahkan sepenuhnya. Sekali lagi masyarakat tak jaluk ojo elok-elok barang yang tidak jelas. Jadi proyek tetap harus jalan. Ini negara yang punya APBN. Kalau ada yang menghalangi, mohon maaf. Ini permasalahannya sudah beda. Perkara penjelasan untuk harga hak, perkara penjelasan jalur ganti hak. Silakan dirundingkan dengan saya. Oke? Tapi tambahan Pak, tolong, saya kan si kuku tadi tolong berjalan ya berjalan, tapi tolong warga dusun dikumpulkan dulu, warga dusun Pucung khususnya. Pucung ya? Nah, kalau sudah duduk bersama, gitu loh. Permasalahannya itu stok tanah itu masuknya ke Pucung dan yang dilalui itu ada yang jalan dibebaskan,
ada yang jalan tidak. Jadi nggak bisa dong Bapak memerintahkan proyek jalan terus tapi warga dusun Pucung nggak di. Bukan begitu Pak. Proyek ini tidak boleh bergantung kepada dusun Pucung. Karena ini negara Pak. Ya sekali lagi itu pertimbangan saya takutnya itu. Rakyatnya Pak. Saya takutnya salah persepsi untuk orang proyek berarti oleh. Bukan begitu. Jadi makanya itu dipertegas. Ya, proyek ini bukan tergantung masyarakat dusun Pucung. Satu. Ya, kalau ada masalah kita selesaikan. Tetapi penjenengan nyun sewu, apa Pak Nur, apa siapa teman-teman ini tidak boleh menghentikan proyek. Itu prinsip. Kalau ada yang menghentikan maka permasalahan ini sudah bergeser. Ini bisa masuk ke ranah pidana. Oke? Nah, perkara permintaan panjenengan saya kan rundingan dengan Pak Kades. Kapan monggo? Aku njaluk mau, sing penting kapan Jumat Pak Kades. Wes tegas maneh to. Juga cekak jelas. Pak, wes program di dusun Pucung sudah dilaksanakan kemarin. Ya, loh, malah wes loh. Tapi kan belum ada ketemu Pak. Ya nek kalimat pokoknya repot. Ini Pak, terkait dengan dusun Pucung. Ya. Nah ini nanti insya Allah nanti malam saya usahakan untuk rapat. Ya, monggo. Dan mungkin Bapak Jumali, Bapak Amri bisa menerima hasil dari rapat pada hari ini pun juga bisa membantu untuk menjelaskan. Sampai ini ada yang menjelaskan itu. Dan terkait dengan disposal, memang tidak ada peta disposal seperti yang disampaikan oleh Pak Perkasan tadi. Itu tidak ada, tapi permintaan dari proyek itu meminta kepada kasum-kasum mana yang bisa dijadikan disposal sehingga manfaatnya untuk warga juga bisa disewa tanahnya. Nah, sehingga nantinya ketika nanti disposal dilaksanakan kita pun juga bisa membangun saluran air dengan yang dijadikan oleh pihak proyek. Saya kira itu nanti cukup lah. Saya percaya Pak Kades, Pak Perangkat, panjenengan yang sudah ditunjuk punya kewenangan ini. Oke? Ngaten Pak Kades sekali lagi. Namanya jelas sebut, boleh sebut. Jadi Pak nyun sewu, ini dalam musyawarah ini kalau ada klatu-klatu yang ngomong pribadi, saya minta maaf, Pak Nur, itu bisa. Tetapi ketika saya harus melaksanakan tugas saya memang seperti itu, harus tegas, karena saya menjalankan aturan. Tapi untuk urusan pribadi, sama tetap saudara saya, tetap harus terus menyampaikan kepada saya. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Saya sudah ngambil sini, masalah sisi tata krama. Terus terang sangat itu terkesan kayak ini. Masalah tata krama. Jadi kalau misal mau nggak ketemu, jadi pikirin jernih. Apa yang disampaikan ini? Nah, itu pas itu. Saya bukan bela ini Pak. Sekdes itu pas. Membangun bukan apa itu. Wah itu, jelas itu. Jadi itu apa yang disebut membangun tadi itu. Terus apa Pak Kades, tolong tidak lanjut masalah ini apa rapat ya masalah dari monggo itu untuk kebaikan kita semua ya. Itu aja dari saya. Masalah tata krama perlu ini ditingkatkan, jangan sampai itu asal mau. Jadi kalau mamanya di sini saya menghargai nih Bapak ini tamu dari apa itu dari Pemda Provinsi, Bapak ini dari tamu dari Kodem. Saya menghargai. Tolong masalah apa itu masalah tata krama. Karena panjenengan bukan saya adalah orang-orang Jawa. Umumnya orang Jawa itu biasanya tata krama. Yang tua menghargai apa itu mencintai yang muda juga menghargai yang tua. Jangan sampai nanti saya mau apalagi kalau itu saya tidak suka sekali itu pribadi saya karena suka dilihat dari Jawa itu. Karena umumnya orang Jawa itu ada tata kramanya. Saya menghargai apabila orang yang muda menghargai tua. Tapi kalau yang tua yang muda tidak menghargai tua, mau jadi apa bangsa kita? Ya. Ini adalah proyek nasional bukan proyek nasional. Bukan panjenengan yang di, tapi kita yang ini. Kenapa dalam Kapolsek macam ini? Padahal kita ini tujuan untuk pembangunan apa itu nanti ke depannya lebih bagus. Ya. Itu dengan masalah tata krama. Itu dari saya dari Anamir. Dan saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kata turun malah pun oh ya. Oh.